Salam sejahtera bagi kita semuanya, ya ahobu. Perkenalkan, nama saya Margareta Putri Asetizai AM Depar. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Nias Utara tahun 2022, angkatan ke-14 kelompok 3, nomor urut 3. Jabatan saat ini sebagai pengelola objek wisata, unit kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Utara. Di video kali ini, saya akan memaparkan core values ASN berakhlak, yaitu accountable, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST, MKes, dan penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Dalam video kali ini, ada 4 topik pembahasan utama yang akan saya bahas. Yang pertama adalah potret pelayanan publik di negeri ini, kemudian yang kedua adalah konsep akuntabilitas, yang ketiga panduan perilaku akuntabel, dan yang terakhir adalah akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan. Poin yang pertama yaitu potret pelayanan publik di negeri ini. Mungkin secara gambaran umum bahwa ada beberapa sarkasme yang sangat populer di kalangan masyarakat kita, di mana hal ini menggambarkan betapa buruknya citra dan juga gambaran pelayanan publik yang dilakukan oleh para pemangku birokrasi dan ASN, yaitu bila bisa dipersulit, buat apa dipermudah. Nah, itu adalah sarkasme yang memang sudah melekat di mata masyarakat tentang sistem pelayanan publik yang dilakukan oleh para ASN dan juga pemangku birokrasi. Selain itu, sistem pelayanan yang terkesan bertele-tele dan juga terkesan diundur-undur menjadikan citra pelayanan publik yang dilakukan oleh para pemangku birokrasi semakin buruk di mata masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tertuang asas pelayanan publik, antara lain yang pertama adalah kepentingan umum, kedua kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, yang kelima keprofesionalan, yang keenam partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, yang kedelapan keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Berikutnya, ketepatan waktu, dan yang terakhir adalah kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Apabila kita berbicara mengenai mental melayani, mungkin tidak terlepas dari employer branding yang terdapat dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021, yaitu Bangga Melayani Bangsa. Apabila employer branding ini melekat dalam setiap unsur birokrasi atau ASN, maka pasti akan memberikan dampak yang sistematik pada bidang pelayanan publik kepada masyarakat. Apabila kita berbicara mengenai konsep akuntabilitas, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Maka poin yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Kemudian, poin yang kedua yang perlu diperhatikan lagi adalah 1. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Berikutnya, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir adalah kemampuan menggunakan wewenang jabatannya dengan berintegritas tinggi. Poin berikutnya yang kita bahas adalah aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah hubungan atau accountability is a relationship, yang artinya hubungan yang merujuk pada satu orang, kelompok, individu, institusi, negara, ataupun masyarakat. Berikutnya yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil atau accountability is results oriented. Artinya bahwa setiap akuntabilitas dan tanggung jawab yang telah dilakukan oleh ASN itu membutuhkan kejelian yang bersifat adil dan juga inovatif. Nah, yang ketiga adalah akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau accountability requires reporting. Artinya setiap tanggung jawab dan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh ASN itu harus dilaporkan, yang merupakan perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi atau accountability is meaningless without consequence. Artinya setiap tindakan kita dan setiap hal yang kita lakukan dalam setiap proses pelaporan itu pasti ada konsekuensinya, baik buruk maupun baik tidak buruknya. Nah, yang kelima adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improves performance.
Artinya, melalui pelaporan kinerja, maka akan memberikan penilaian-penilaian atau evaluasi terhadap kinerja ASN terhadap pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang menyebabkan akuntabilitas ini sangat penting dalam penerapannya kepada ASN dalam bekerja dalam sehari-hari. Yang pertama adalah untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Di slide berikutnya, ini bisa dilihat ada tingkatan dalam akuntabilitas. Nah, dalam akuntabilitas sendiri terdiri dari 5 tingkatan, dimulai dari tingkatan pertama yaitu akuntabilitas personal, yaitu tingkatan yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, etika, disiplin, dan lain-lain. Nah, tingkatan yang kedua adalah akuntabilitas individu. Itu adalah tingkatan yang mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya, yaitu antara ASN dengan instansi sebagai pemberi wewenang. Nah, tingkatan yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok, yaitu merujuk pada kinerja sebuah institusi yang dilakukan atas kerjasama kelompok atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, tingkatan yang keempat adalah akuntabilitas organisasi, yaitu kinerja sebuah institusi dilakukan atas kerjasama kelompok, yaitu melihat bagaimana sebuah organisasi tersebut atau kelompok tersebut bisa melakukan kolaborasi satu sama lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, yang kelima, tingkatan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholders, yaitu merujuk pada masyarakat umum, pengguna layanan, tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan juga bermartabat. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah panduan perilaku akuntabilitas. Nah, ada beberapa panduan dalam berperilaku dalam konteks akuntabilitas. Yang pertama adalah integritas memiliki keutamaan sebagai dasar seorang pelayan publik untuk dapat berpikir secara akuntabel. Nah, kejujuran adalah nilai paling mendasar dalam konsep atau konteks akuntabel ini. Nah, yang kedua adalah mekanisme akuntabilitas berbeda-beda setiap organisasi, mengingat kepentingan dan juga kewenangan pada setiap organisasi itu selalu berbeda-beda. Nah, yang ketiga adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah harus ada yang namanya leadership atau kepemimpinan, kemudian transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan juga konsistensi. Nah, poin yang terakhir yang keempat adalah pengelolaan konflik kepentingan dan kebijakan gratifikasi dapat membantu pembangunan budaya akuntabel dan integritas di lingkungan kerja. Sebagai seorang ASN harus memahami apa akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan. Nah, dalam konteks organisasi pemerintahan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah ketersediaan informasi telah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai sektor dan urusan publik. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kedua adalah aparat pemerintah dituntut mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Nah, konteks yang berikutnya yang ketiga adalah ada dua jenis kepentingan dalam organisasi. Yang pertama adalah kepentingan tentang keuangan dan juga kepentingan non keuangan. Nah, yang terakhir adalah konteks akuntabel dalam organisasi pemerintahan untuk membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintahan dapat mengadopsi beberapa langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama, harus adanya penyusunan kerangka kebijakan. Kedua, harus mengidentifikasi situasi konflik kepentingan. Ketiga, menyusun strategi penanganan konflik kepentingan. Dan yang terakhir yang keempat, penyiapan serangkaian tindakan untuk menangani konflik kepentingan. Dalam konteks akuntabel, ada beberapa nilai perilaku yang harus dipenuhi oleh seorang ASN untuk mewujudkan core value ASN yang berakhlak. Nah, beberapa perilaku tersebut antara lain yang pertama adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan juga berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan juga efisien. Dan perilaku yang ketiga adalah kemampuan menggunakan wewenang jabatannya dengan berintegritas tinggi. Secara keseluruhan dalam materi pembahasan core values ASN berakhlak akuntabel,
Ada 3 kata kunci utama yang saya kutip, antara lain yang pertama adalah kejujuran, yang kedua berintegritas, dan kata kunci yang ketiga adalah bertanggung jawab. Kata kunci yang pertama yaitu kejujuran. Ada beberapa definisi yang berkaitan dengan kejujuran. Yang pertama menurut Kesuma dan kawan-kawan pada tahun 2012 yang mengatakan bahwa jujur merupakan suatu keputusan seseorang untuk mengungkapkan perasaannya, kata-katanya, atau perbuatannya, bahwa realitas yang ada tidak dimanipulasi dengan cara berbohong atau menipu orang lain untuk keuntungan dirinya. Nah, kemudian untuk definisi yang kedua menurut Mustari pada tahun 2011, jujur adalah suatu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan yang baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Nah, untuk contoh dalam kata kunci yang pertama adalah yang sudah saya buat. Di sini ada contoh, staf di Sparbud secara jujur menghimpun data kebenaran keadaan fasilitas di objek wisata. Kata kunci yang kedua yaitu berintegritas. Nah, pengertiannya menurut KBBI, integritas yaitu mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian integritas ini juga berasal dari bahasa Latin yaitu integer yang artinya utuh dan lengkap. Untuk contohnya sendiri yang sudah saya rangkum adalah staf di Sparbud secara konsisten menghimpun data kebenaran keadaan fasilitas di objek wisata tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Kata kunci yang berikutnya yang ketiga adalah bertanggung jawab. Nah, menurut KBBI, pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan ataupun sebagainya. Nah, sementara itu dalam hukum, pengertian tanggung jawab adalah fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak orang lain. Nah, contohnya sendiri, staf di Sparbud bertanggung jawab dengan semua data yang dihimpun di objek wisata. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya Bu, di sini saya petugas dari Pantai Turelotu. Di sini saya mau tanya Bu, apakah saya bisa mendapatkan data dari untuk mengembangkan dari Pariwisata. Iya, pariwisata dari Pantai Turelotu. Iya, dari Dinas Pariwisata. Baik, tadi atas nama siapa Ibu? Delta Halawa. Oh, Ibu Delta Halawa, petugas pengelola wisata di Pantai Turelotu. Baik Ibu, untuk data soft copy-nya akan saya kirimkan melalui kontak Ibu, sudah ada di sini. Dan juga untuk maksud saya untuk hard copy-nya bisa dilihat Ibu, ini ada beberapa data yang berkaitan dengan wisata Ibu ya. Bisa nanti. Apakah sudah bisa dipahami Ibu? Iya Bu. Tadi itu. Bu, ini beberapa tanda terima kasih dari kami. Oh iya Bu, mohon maaf, di sini kita tidak menerima gratifikasi ataupun imbalan Bu dari masyarakat, soalnya kita sebagai ASN berprinsip untuk tidak menerima gratifikasi ataupun imbalan dari masyarakat karena kami tulus untuk melayani masyarakat. Terima kasih banyak Bu atas kunjungannya. Selamat datang kembali. Iya Bu, terima kasih ya. Ya, terima kasih Bu. Demikian pemaparan saya tentang core values ASN berakhlak dengan konteks akuntabel. Saya berharap bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini agar kami bisa terus bersemangat memberikan informasi kepada masyarakat dan penonton semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.